kita ngomongin time frame yang ketiga, time period yang ketiga. Mana ya? Oh, ini dia. Nani Tsunami juga nggak bisa masuk. Waduh, ya ini kayak gini nih gimana ya? Ya, kalau misalnya memang ada yang mungkin nggak bisa, terpaksa nanti harus lihat video gitu ya. Eh, baik. Jadi karena memang ini mewakili time frame yang ketiga, yang sudah yang paling terakhir, harusnya kalian sudah cukup terbiasa dengan polanya. Polanya tuh masih tetap selalu sama ya. Ya, modul 10, terima kasih. Nanti saya absen lagi tengah-tengah ya. Setelah selesai satu bab nanti akan saya absen lagi. Sekarang kita lanjut dulu. Tapi intinya, kalau misalnya kita ngomongin future tense, itu kan pasti kita ngomongin sesuatu yang di masa depan gitu ya. Jadi, sesuatu yang belum terjadi. Ada sedikit intro untuk masalah masa depan ini. Ya, ini adalah bahwa kemarin yang kamu pelajari pertama, present tense, itu juga bisa dipakai untuk menyatakan masa depan. Jadi kalau misalnya kamu punya present continuous atau present simple, itu bisa digunakan untuk masa depan. Kapan? Satu, ketika kita bisa menggunakan present continuousnya itu untuk menyatakan untuk dipakai menyatakan rencana. Jadi sesuatu yang sudah diputuskan begitu ya. Jadi sudah diatur untuk dilaksanakan. Itu kan maksudnya mengandung tingkat kepastian yang tinggi karena sudah direncanakan begitu kan. Memang kamu bisa berargumentasi, oh lah kalau misalnya nanti ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, halah. Misalkan ada apa-apa lalu batal kan juga bisa, betul. Tapi maksudnya untuk menyatakan bahwa itu adalah rencana di masa depan, Anda bisa pakai present continuous, begitu ya. Contohnya ini ya, Alex is getting married next month. Kenapa kok Alex is getting married? Loh sebentar, ini maksudnya apakah artinya dia sekarang sedang menikah? Kan enggak. Atau misalnya saya nanya, kalau misalnya ada orang yang nanya ke kalian, what are you doing on Saturday evening? That means the person is not asking you about what you're doing now. Just like what he stated in the time signal, he's asking about your Saturday evening plan. And because it's a plan, it is okay for you guys to use present continuous. Okay? Another way to use it is also to express an action that is, you're going to do in a moment. Jadi kalau untuk sesuatu yang akan kamu lakukan dalam sesaat lagi itu kamu bisa bilang dengan present continuous. I'm tired, I'm going to bed now. I'm going, ini maksudnya present continuous ya. Jangan tertukar karena nanti kita akan belajar bentuk yang mirip dengan ini. Nanti coba dilihat deh. Di samping present continuous juga punya present simple ya kan. Kemarin kan ada 3 sebenarnya. Satunya lagi apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi kemarin kita punya present simple, present continuous, ada satu jenis lagi. Namanya apa ya? Ayo, yang tahu angkat tangan. Fikri duluan. Oh bukan, bukan mas, bukan future. Sari. Perfect, ya. Sip. Oke, perfect. Jadi yang tadi saya bilang itu ya. Terima kasih. Siapa ini? Mbak Lulu sama Mbak Nani nanti lagi ya angkat tangannya. Kalau untuk yang tiap-tiap, oh iya selamat malam gak apa-apa. Untuk tiap-tiap tense di modul kalian ini dibedakannya biasanya kan berdasarkan 3 4 sih, nanti ada yang perfectnya tuh dipecah lagi. Jadi biasanya kita punya present simple gitu ya, simple continuous sama perfect. Terus perfectnya aja juga perfect continuous kayak gitu, biasanya baginya kayak gitu di modul kalian tuh. Semua cara baginya sama seperti itu gitu ya. Nah tapi yang di sini ada 2 jenis present. Present itu kan masa sekarang. Jadi tense masa sekarang yang bisa dipakai untuk menjelaskan masa depan. Satunya present continuous untuk rencana, gitu ya, untuk sesuatu yang sudah pasti karena itu sudah direncanakan, sudah disepakati untuk dilakukan, begitu kan? Atau sesuatu yang akan segera Anda lakukan. Jadi saat lagi itu misalnya mau tidur, gitu. Atau misalnya apa ya? Uh, I'm calling my friend misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kamu bilang, eh
I don't know where the classroom is. I'm calling my friend. Pada saat kamu ngomong itu kan kamu belum telepon. Tapi maksudnya kamu bilang saat lagi kamu berencana untuk nelpon temenmu kayak gitu. Yang kedua adalah present simple. Kalau present simple itu dipakainya waktu kamu ngomongin timetables. Tahu timetables ya? Tables yang isinya time lah. Misalkan kayak kereta. What time does the train arrive? Maksudnya ini kan dia mau nanyakan nanti keretanya itu datangnya jam berapa. Jadi secara tidak langsung dia menanyakan sesuatu yang di masa depan gitu ya. Bakal datang jam berapa ini kereta dan juga jadwalnya kayak gimana. Gitu kan. Jadi ini meaning future-nya tuh kayak apa ya? Ter-attach dalam meaning present-nya karena sekaligus dia menanyakan untuk kasus sekarang bakal kayak gimana, kayak gitu. The film begins at 10, so I need to be at the cinema 5 minutes earlier. Kayak gitu ya. Dan ini kan secara langsung dia bilang bahwa filmnya secara umum itu memang mulai jam 10. Tapi secara nggak langsung juga dia bilang, oh nanti filmnya tuh mulai jam 10 gitu kan. Jadi kita harus datang 5 menit lebih awal daripada jam 10. Gitu ya. Penggunaan yang lain adalah ketika sebuah plan itu kayak tadi kan kita udah planning ya. Tadi kan waktu di sini kan kita ngomongin planning. Nah ini tuh plan yang sudah pasti kayak katakanlah shift kayak gitu, shift kerja misalnya kayak gitu. Jadi ada hubungannya sama timetable lah. Kamu bisa pakai present simple untuk kasus seperti itu. Itu intronya. Dan ini kan yang present tense. Yang benar-benar future tense itu adalah yang seperti ini. Jadi seperti biasa kita mulai dengan simple ya. Bentuk simple yang paling umum itu adalah dengan memakai model yang namanya will. Kalian sudah tahu semua harusnya ini, gitu kan. Kalau kamu mau bilang, oh I have left the door open, I'm going to shut it, itu bisa. Kamu mau bilang I will go and shut it juga bisa. Jadi pokoknya future tense kan pasti sesuatu yang terjadinya di masa depan, alias pada saat kamu ngomong belum terjadi, gitu ya. Tapi kalau untuk will itu dia nggak dipakai ketika kamu mau menyatakan sesuatu yang sudah direncanakan. Misalnya kayak, oh dia mulai kerja itu minggu depan, gitu kan. Jadi dia akan kerja minggu depan. Ini kurang tepat karena ini kan sesuatu yang sudah di-arrange, gitu ya. Kalau yang di-arrange, either kamu pakai present continuous yang tadi, atau nanti ada bentuk kedua dari future yang bisa kamu pakai. Seringnya si will ini adalah dipakai bersama dengan sesuatu yang sifatnya bukan keputusan. Jadi kayak lebih ke memprediksi begitu ya. Akan tidakkah terjadinya itu masih belum benar-benar pasti. Misalnya, do you think Kate will pass the exam? Oh yeah, she'll pass easily. Gitu. Ini kan bukan rencana, tapi kan lebih kepada prediksi orang yang bilang bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan. Inilah nature dari will. Gitu ya. Will itu tidak sama seperti yang sempat kita kemarin pelajari di modul. Dia tidak terpengaruh oleh siapapun subjeknya. Jadi nggak perlu kamu ubah-ubah. Nanti setelah will diikutinya ya sama infinitive, alias dia nggak berubah. Kata kerja bentuk pertama. Udah nggak usah ditambahin apa-apa. Tuh ya. Nah, bentuk kedua dari future itu adalah be going to. Jadi kalau untuk simple future itu kita punya dua bentuk. Kenapa? Untuk membedakan. Satunya itu kan untuk yang tadi prediksi. Satunya adalah yang ini. Yang ini itu mirip sama present continuous. Jadi untuk sesuatu yang sudah direncanakan. Gitu ya. Sesuatu yang udah kamu putuskan untuk lakukan. This cheese looks terrible. Looks horrible. I'm not gonna eat it. Ya. Cheese, kamu mau bilang bahwa kamu berencana untuk tidak memakan si keju itu. Sudah kayak gitu. Bedanya adalah kalau misalnya yang going to itu kamu sudah memutuskan untuk melakukan, ya kan? Kalau yang tadi present continuous itu sense of certainty-nya lebih tinggi. Karena itu kamu sudah benar-benar plan dan rencanakan, gitu ya. Satunya arrange to do, satunya decide to do.
Ya kan? Kalau arrange kan berarti kan sudah kamu atur sedemikian rupa untuk melakukan hal itu. Kalau be going to, ini lebih kepada kamu sudah memutuskan untuk melakukan hal itu. Jadi kepastiannya lebih tinggi yang di present continuous. Gitu ya. Tapi bentuk future yang benar-benar bentuk dasarnya future itu ada dua. Satunya will, satunya to be going to ini. Lah yang namanya to be going to, kamu perhatikan. Berarti setelah to be going to ada satu kata kerja lagi. Gitu ya. Ini adalah kata kerja yang sebenarnya. Jadi di sini bentuk to be going to-nya ini adalah bentuk model. Model yang dibentuk dari banyak kata-kata. Kemarin ada yang kayak gini kan? Tuh ya. Contoh untuk memperjelasnya adalah seperti ini. Kalau pakai be going to itu kan memutuskan sudah tapi mungkin belum merencanakan. Your shoes are dirty. Oh yes, I know. I'm going to clean them. Ya kan? Kalau kamu misalnya bilang I'm going to clean them, jadi initiating, maksudnya sudah mutusin bahwa akan bersihin. Tapi kan kapan mau bersihin belum benar-benar di arrange. Oh, aku bakal bersihin sepatu besok jam 10. Belum ada kayak gitu. Kalau misalnya sudah, berarti kamu akan bilang pakai present continuous. Itu ya. Another way to use it is the last point. Kalau misalnya kamu bilang sesuatu akan terjadi, maka bisa jadi artinya itu adalah sesuatu yang sifatnya prediktif. Tapi karena sesuatu yang sudah kamu ketahui sekarang, karena suatu situasi yang sudah kamu acknowledge sekarang, kamu jadi pasti bahwa si prediksinya itu pasti bakal benar. Maksudnya sesuatu yang prediksi yang kamu bikin berdasarkan sesuatu yang benar-benar kelihatan sekarang. Contohnya, the man cannot see the wall in front of him. He is going to walk into it. Gitu kan. Jadi kan kamu memprediksikan bahwa dia bakal nabrak itu apa namanya tembok. Karena kamu bisa lihat bahwa dia tuh sekarang nggak kelihatan ada tembok. Maka kamu bilang, oh he's going to walk into it. Kayak gitu. Prediksi yang lagi-lagi lebih pasti ketimbang kamu pakai will. Jadi kalau dari segi kepastian itu bisa dibilang will itu yang paling tidak pasti gitu kan. Lalu to be going to, lalu present continuous. Kayak gitu. Sedikit peringatan untuk sesi kali ini, Anda harus benar-benar perhatikan saya ngomong ya. Jangan disambi ngapa-ngapain. Kalau misalnya disambi terus nanti nggak nyambung, repot. Kayak yang ditanyain sama Mbak Nani itu sebenarnya sudah saya bahas gitu kan kemarin. Cuman kalau misalnya Anda tidak mencoba untuk benar-benar memfokuskan diri, wah, dengarkanlah suara saya ini. Kalau nggak gitu nanti nggak nyambung. Even saya ngomongnya pun juga soalnya cepet-cepet gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu bingung gitu ya, future actions itu di sini ada contohnya. Coba dibaca sebentar. Coba dibaca. Sudah? Oke. Jadi sudah tahu kan? In short, the story is telling you about some people who are planning to have some party, right? A party. Okay. But in the first case, they use will because 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 oh yeah, hi Dian. Hi Dian. Okay. Because we decide to do something at the time of speaking, gitu kan. Idenya itu masih ide baru, belum diputuskan. Gitu ya. Makanya pakai will. Berikutnya, pada saat kamu ngomong sama orang yang berikutnya ini kan kamu sudah memutuskan. Maka di sini kamu pakai be going to. Gitu ya. Ini kalau misalnya kamu bingung, oh ini sekarang kita nanya pakai to be going to atau pakai will. Bedanya kayak gini. Contoh lain, misalkan, your mom called. Oh okay, I will call her back. Ya kan? Itu artinya pada saat kamu ngomong kayak gitu tuh apa? Oh iya, kamu baru tahu bahwa ibumu gitu ya, telepon. Tapi kalau misalnya pada saat temanmu bilang, oh tadi ibumu telepon, mamamu telepon, terus kamu bilang, oh ya, thank you, aku udah tahu kok. I'm going to call her back. That's because you already plan to. You already decide to. Okay. Tapi let's say kamu bentar lagi tuh sudah mau telepon dia. Jadi saat lagi setelah kamu ngomong sama temanmu, kamu sudah akan telepon, gitu ya. Maka kamu bisa bilang, oh yes, I know, I'm calling her back. I'm calling itu kan bentuk present continuous.
tapi kamu bisa pakai karena sesaat lagi akan kamu lakukan, gitu kan? Kayak gitu ya caranya. Oke. Nah, yang berikutnya ini masih tentang membantu kalian untuk membedakan. Silahkan dilihat-lihat lagi. Sudah ya. Jadi, seringkali perbedaannya itu terletak benar-benar pada mindset kalian, apa yang mau kalian sampaikan. Makanya saya selalu bilang bahwa terlepas dari semua aturan grammar dan tenses ini, yang penting adalah Anda tahu maksud yang mau Anda sampaikan. Karena dalam bahasa Inggris, kalau misalnya kamu ngomongnya tense-nya beda, artinya sudah beda. Maka tidak bisa kalau misalnya Anda ngomong gitu ya, terus maksudnya pokoknya ya sui pian chang lah, maksudnya sembarangan gitu ya ngomongnya. Kalau di Inggris jadinya akan beda. Maksud yang Anda sampaikan beda. Di sini kita ngomongin will sama be going to. Sense-nya sudah beda. Kalau kamu ngomong will sama to be going to. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, saya coba jelaskan contohnya. Ada yang mungkin merasa contohnya kurang jelas. Di sini ada 7 contoh. Bagaimana, saudara-saudari? Ayo. Yellow, sudah jelas ya? Oke. Sedikit jelas. Banyak enggak jelasnya di mana? Oh, oke. Nah, shell itu yang kemarin saya bilang pada saat menjelaskan models. Jadi kita sudah ngebahas masalah shell kan? Ada yang mau bantu saya malam hari ini untuk menjelaskan ulang kalau shellnya kayak gimana? Halo, silakan yang mau angkat tangan. Dian. Oke lah boleh. Sebenarnya shell itu satu. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Satu, dia cuma dipakai bersama dengan I dan we ya. Berikutnya, dia biasanya juga bisa dipakai untuk menawarkan sesuatu yang perlu dilakukan. Misalnya kamu menawarkan, tak bantu ngapain gitu. Itu bisa pakai shall. Yang terakhir, itu yang dibilang sama Brenda. Shall kan jarang dipakai. Iya, karena sense-nya lebih sopan itu ya. Lebih formal. Begitu. Tapi kalau misalnya kamu pakai, ya nggak apa-apa. Sama kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu kan di kedutaan. Boleh di mana aja sih. Let's say misalkan kamu ngomong sama seseorang yang kamu lagi ngomong sama siapa, Bang Haji kayak atau siapa yang kamu merasa perlu dipakai bahasa resmi gitu. Kamu ngomong sama bapak kamu juga bisa. Sama bos juga bisa. Jadi maksudnya kan kalau misalnya kamu bilang, "Oh ya, yeah, we shall get the documents fixed before tomorrow." Ya kan? Itu sense-nya lebih bagus daripada
Okay, we are going to do it before tomorrow. We will do it before tomorrow kayak gitu. Ada sense of willingness yang lebih tinggi aja sih. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Tadi kan feature simple, berarti yang berikutnya tentu saja adalah feature continuous. Kenapa? Oh ya, silahkan izin. Ya, monggo lah. Kalau kamu lihat feature progressive itu artinya sama dengan feature continuous ya, jangan bingung. Oke, nah karena ini progresif, berarti eh, bisa ditebak bahwa kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sifatnya proses, gitu ya. Contohnya, di sini saya bedakan antara yang sekarang dengan yang masa depan. Kalau misalkan kamu bilang sekarang, itu banyak orang sedang mengantri gitu ya. Sedang berdiri untuk mengantri gitu ya. Berdiri mengantri untuk bisa masuk ke dalam bioskop. Misalkan seperti itu. Kamu bilang people are standing in queue to get into the cinema. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu bilang setengah jam lagi, ya kan? Mereka itu bakal nonton film. Maka kamu bisa bilang half an hour from now everyone will be watching the film. Ini adalah feature progresif. Jadi kurang lebih sama, gitu ya. Si feature progresif atau will be plus ing, gitu ya. Perhatikan bahwa ini yang di sini yang dikenal adalah will be plus ing, gitu ya. Jangan pakai to be going to verb ing lagi ya. Itu nggak bagus. Malah bisa dibilang nggak ada. Gitu ya. Karena kalau progress itu kan bisa dibilang bukan sesuatu yang bisa direncanakan gitu ya. Pada saat pada suatu saat di masa depan apakah pasti akan benar-benar terjadi seperti itu kan nggak bisa direncanakan. Gitu ya. Makanya kalau untuk ini biasanya kita pakainya will be sama verb ing. Gitu ya. Coba bedakan antara present continuous, present progressive dengan present simple. Don't fall between 7 and 8. We will be having dinner. Jadi pada saat itu kamu mau bilang bahwa sekian waktu itu tuh kita memperkirakan kita akan lagi makan gitu ya. Sedang dalam proses makan. Jadi kayaknya kamu jangan telepon. Gitu ya. Kalau kamu bilang, oh let's wait for Liz to arrive, and then we will have dinner. Ini kamu nggak menyatakan ada proses apa-apa. Bedanya cuma itu doang, gampang kan? Kenapa ini? Apa maksudnya mukanya itu? Jadi pokoknya kalau misalnya kamu dengar progresif, continuous ya berarti ada hubungannya dengan proses gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita ke yang terakhir. Kalau misalnya memang sekarang suara saya hilang, ya tidak apa-apa, bagaimana lagi. Nanti setelah ini dilihat lagi, diingat-ingat lagi, di apa sih? Ya dilihat-lihat lagi biar bisa makin ingat gitu ya. Nanti kan videonya saya masukkan ke YouTube gitu ya. Sudah? Kalau misalnya sudah kita masuk ke bentuk yang terakhir. Kalau tadi kan saya bilang begitu kamu dengar continuous, progressive, berarti kamu mau bilang proses. Kalau yang ini begitu kamu dengar perfect, oh berarti ada hubungannya sama verb 3. Tujuannya apa? Oh tujuannya adalah untuk menyatakan sesuatu sudah terjadi. Sama aja, berarti sekarang itu kamu mau bilang sesuatu sudah terjadi di masa depan. Gitu ya. Lagi-lagi, kamu tidak disarankan untuk memakai bentuk be going to ya di sini. Jadi kalau bisa Anda memakainya adalah will. Bukan kalau bisa sih, nggak ada yang memang bentuk to be going to terus kamu pakai perfect lagi. Nggak ada. Gitu ya. Jadi kamu pakai ini untuk menyatakan bahwa sesuatu itu akan sudah terjadi gitu ya. Sebelum satu titik waktu di masa depan. Misalnya, biasanya kalau Sally itu pergi kerjanya jam setengah 9, oke ya kan? Berarti pada saat jam 9 dia nggak akan ada di rumah. Pada saat jam 9 itu dia pasti sudah pergi ke kerja. Kayak gitu kan. Nah ini kamu bisa pakai future perfect. Misalkan sekarang lagi jam
7. Terus kamu bilang, oh aku mau ke rumah Sally, I'm going to Sally's house. Nah kan, jadi kamu memutuskan bahwa kamu akan pergi ke rumahnya Sally gitu ya. Terus temanmu nanya, oh what time? Terus kamu bilang, probably 9:30. Oh, she will not be home by then. She will not be home at 9:30. She will have gone to work. Kayak gitu. Aduh, apa ini? Gitu ya. Expression yang lain adalah misalkan kamu bilang, kayaknya waktu bulan apa itu berarti nanti kita akan sudah berapa berapa lama gitu ya. Misalnya kamu bilang, oh bulan April itu berarti kita sudah 8 kali ada sesi untuk struktur satu. Misalnya seperti itu. Kamu juga bisa pakai future tenses. Future perfect tense. Mudahnya adalah Anda mau bilang bahwa sesuatu itu akan sudah terjadi di masa depan. Udah, kayak gitu. Karena kamu menyatakan sesuatu sudah terjadi di masa depan, biasanya kamu akan memakai time signal atau keterangan waktu berikut ini. Jadi keterangan waktu yang memakai by ini ya. By, until, before, by the time, kayak gitu. Karena ini kan semuanya preposition waktu yang menyatakan yang terkait dengan suatu masa di masa depan. Gitu ya. Waktu makan siang kayaknya kamu bakal sudah apa gitu kan. Sampai tengah malam misalnya gitu. Kalau yang sampai biasanya until ini ya. Biasanya lebih cenderung dipakai buat negatif sih. Ya. Kamu tidak akan selesai sampai nanti tengah malam misalnya. Aduh, amit-amit jangan banget ya. Semoga nanti sebelum sebelum tengah malam kita sudah selesai begitu. Dan ini saya memprediksikan begitu kan. Nah, we we will have been finished atau we will have finished by 11:30 misalnya kayak gitu. Atau mungkin ini contoh lain ya. Misalkan by the time you have to take it back. Misalkan kamu lagi pinjam, misalkan saya pinjam buku dari kamu, dari Anda gitu ya. Terus saya bilang, by the time you have to take it back, I will I will have returned it to you. I will have given it back to you. Seperti itu. Oke? Okay? Sudah? Ini adalah untuk past perfect. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita pindah ke modul 11. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan sekarang kok dari present, past, sama future. Apa yang mau ditanyakan masalah tenses? Wah, iya. Ini jadi saya putuskan agreement itu materi yang paling terakhir aja. Sebentar, sebentar. Nggak gitu juga sih, Bren. Bren ini terbaik. Dia nanya, terus dijawab sendiri gitu. Keren, keren. Bersaudara. Oke. Ini cara yang menarik untuk, iya benar, itu kan dijawab sendiri. Eh, Cara yang menarik untuk menjelaskan mereka bersaudara. Sebenarnya soalnya satunya itu sama-sama verb 3. Oke. Belum. Saya lagi pengen nanya sama Mbak Lulu sama Mbak Tonari. Tahu nggak bedanya apa? Mungkin kurang jelas kali ya. Halo, saya lagi pengen nanya Mbak Tonari sama Mbak Lulu. Putus-putus seperti ya, kurang jelas. Ini slide kenapa nggak mau masuk ya? Ah, lama. Ih. 嚯，有问题哎。
Tadi si Brenda nanya, bedanya past participle sama past perfect ya nggak salah ya. Bedanya past participle sama past perfect apa? Nih, ini pertanyaannya. Apa tadi? Apa bedanya? Mbak Tonari kemana ya? Saya agak takutnya nggak dengar juga sih. Tadi yang ada masalah siapa lagi ya? Ada masalah dengan sinyal. Tubinya itu, oke sebentar. Tubinya, tubinya tuh yang mana ya? Coba, mari kita dengarkan bersama-sama. Ini kan kalau gitu kita masih punya cukup banyak waktu gitu ya. Kita dengarkan bersama suaranya Mbak Lulu. Iya Mas Roni, sepertinya kalau misalnya beberapa teman-teman ini kadang-kadang ada masalah dengan jaringan internet masing-masing ya. Jadi kalau lagi tengah sesi ini kadang-kadang katanya putus-putus gitu. Wah dibantuin sama Titin. As had verb 3 itu untuk perfect tense. Past perfect tense maksudnya ya. Oke. Terus bedanya sama past participle apa? Kayaknya tadi yang dibilang itu to be-nya itu. Makanya saya pengen nanya, to be-nya yang mana ya? Dia selalu berhenti di 61%. Have has. Oke, jadi Brenda barusan bilang to be-nya itu satunya to be-nya itu have has, satunya had. Yang setuju dengan Brenda bahwa have has dan had adalah to be, silahkan angkat tangan. Ayo, wah kasihan tidak ada yang mendukung sepertinya. Cuman Brenda doang. Coba gimana kok misalnya yang tadi bilang to be itu memberikan pendapat mungkin. Saya ulang ya. Yang setuju dengan Brenda. Sebelum kita masuk ke perbedaannya terletak pada to be dan to be-nya itu adalah have has dan had. Yang merasa have has dan had adalah to be silahkan angkat tangan. Oh iya, silakan Dian.
Bisa jadi. Romantis sekali ya, internetnya terpengaruh dengan hujan. Ya, nggak ada yang jawab. Baiklah, jadi Brenda have has dan had itu bukan to be. Satu ya, dia kata kerja bantu, tapi dia bukan to be. Lalu maksud Anda apa? Kalau gitu berarti harusnya tadi dijawab dong. Tadi kan makanya saya sudah bingung. Wah, gimana ya? Kok jadi have has-nya malah dibilang to be? Makanya saya nanya, itu to be kah? Bukan kan? Wah, caps lock-nya jebol ya, Mbak. Should would be verb bentuk ketiga by plus zero. Zero ini apa ya, Mbak? Objek sepertinya. Baiklah. Kayaknya sudah cukup bingung. Jadi gini, yang Anda tanyakan itu kan tadi antara past participle sama... Aduh, ini soalnya kenapa nggak ngupload-ngupload ya? Kayak memang nggak jodoh sama materi agreement hari ini. Hi. Oke, ya moga-moga yang ini masuk. Error lagi. Ah, bodoh. Oke, jadi tadi kan ngomonginnya tuh past participle sama past perfect. Participle itu bukan jenis tense ya. Participle itu bentuk katanya. Jadi kalau kamu nemu verb 3 itu adalah nama lainnya past participle. Jadi tadi segala bentuk rumus yang sudah disebutkan di atas itu, terima kasih. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau yang kamu tanya adalah perbedaan past participle dengan past perfect, satunya jenis tense, satunya jenis bentuk kata. Kalau kamu membedakan antara have, has, dan had, itu adalah beda present perfect dengan past perfect. Titin tadi bilang satunya as, had, verb 3 itu ya. Ya, itu sama yang dibilang sama Brenda, had, verb 3. Itu past perfect. Jadi, past participle itu sama dengan verb 3. Dari artinya atau maksudnya apa, Mbak, maksudnya? Anda, yang tadi saya bilang di awal kan, itu Anda membandingkan dua hal yang berbeda. Jadi kamu pernah tahu yang namanya bentuk verb 3? Bentuk itu disebut past participle. Past perfect, on the other hand, adalah bentuk tense dalam domain waktu masa lalu untuk menyatakan sesuatu sudah terjadi. Jadi sesuatu sudah terjadi di masa lalu. Perlu diperhatikan bahwa past participle tidak hanya dipakai untuk past perfect atau present perfect. Pasif, bentuk pasif juga pakai past participle. Bisa dipahami sampai sini. Kalau yang tadi saya lihat subject plus should would have been verb bentuk dua. Ini mungkin maksudnya bentuk ketiga kayaknya. Lulu. Oh ya. Should would be verb bentuk ketiga. Itu bentuk models with perfect. Lain lagi.
Oh iya, apalagi udah ditulis di situ kan. Past participle verb 3. Berarti ini saya kurang mengerti. Sebenarnya sudah tahu gitu ya bahwa past participle itu sama dengan verb 3. Terus kok ditanya bedanya sama past perfect gimana? Baik, mari kita baca bersama anak-anak. Bentuk ed form past participle atau verb 3 digunakan dalam bentuk present perfect tense yang menyatakan suatu peristiwa yang telah selesai dilakukan untuk menekankan hasil. Ini adalah salah satu pemakaian. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Nani. Salah satu pemakaian dari past participle yang sama dengan verb 3. Jadi kalau misalnya Anda menemukan past participle itu tidak selalu dalam present perfect tense. Buktinya tadi sempat tanyain, oh kalau di rumusnya models with perfect ada verb 3 ya kan? Di past perfect juga ada verb 3. Yang mana verb 3 itu sama dengan past participle. Kalau kamu tanya apa arti atau maksud dari bentuk past participle, harus lihat dia dipakainya di mana dulu. Kenapa? Have looked atau have looked dengan had looked di situ artinya sama. Oh, sebentar, saya coba cari had looked. Oh iya. Pola kalimat number 3. Oh iya, number 3 sama number 1-nya itu, bawahnya itu. Have looked dengan had looked pada kalimat tersebut kan artinya sama. Eh, waktu saya ngejelasin past perfect kemarin masuk nggak? Soalnya kan kalau yang present perfect itu baru bisa kelihatan salah. Past perfect itu baru bisa kelihatan bedanya setelah kamu kasih konteks. Saya misalnya kamu ngomongin bentuk perfect, semuanya menyatakan sudah. Tapi kalau kamu ngomongin present perfect, itu berarti kamu ngomong sampai titik waktu sekarang, itu dia sudah ngeliat foto-foto yang ada di dinding. Jadi dia bilang, oh gue udah lihat itu foto-foto di dinding. Tapi kalau kamu bilang, I had looked at some photographs on the wall, itu berarti dia bilang, oh aku sudah ngeliat tapi sampai titik di masa lalu. Artinya apa? Gitu kan? Sekarang, let's say ada fotograf yang ditambahkan ke tembok dan dia belum lihat. Gitu ya. Atau contoh lain, misalkan katakanlah kalimat ini sebenarnya mau bilang, jadi kemarin ada orang yang berkunjung. Misalkan saya berkunjung ke rumah kamu. Terus saya bilang, hari ini saya cerita ke teman-teman yang lain. Jadi kemarin, I visited Brenda's house. Um, I was waiting for a couple of hours because she was not at home. And when she arrived, when she got back home, I had looked at some photographs on the wall. Itu artinya saya mau bilang bahwa sebelum sebelum Brenda datang itu saya sudah sempat lihat-lihat foto di dinding. Kalau di konteks yang kedua ini, saya mau menekankan bahwa aktivitas ngelihat foto-foto di dindingnya itu terjadi sebelum kejadian Brenda pulang ke rumah. Itu gunanya past perfect. Jadi sepertinya yang ditanyakan oleh Brenda tadi maksudnya adalah apa perbedaan antara past perfect dengan present perfect. Begitu cukup jelas? Sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, iya iya iya. Sebentar ya, Mbak. Kan pertanyaannya tadi ini. Itu perbedaan pertama. Ya, sebentar.
Carl Lewis IQ ini. Sudah, lalu ini. Jadi untuk past participle itu bentuk kata kerja. Past participle itu sama dengan verb 3. Begini. Masuk akal. Saya sudah mulai capek masukin materi agreement dan tadi fail mulu. Oke, jadi ini adalah penjelasannya dalam bentuk tertulis. Ruang chat blank. Oke, itu sepertinya sudah. Ya. Kalau sudah kita masuk ke agreement. Atau ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Mumpung ini ada waktu. Terima kasih sudah tanya ya yang tadi bertanya. Memang kadang kesalahannya kecil-kecil, tapi ya mau bagaimana lagi? Memang namanya juga belajar jadi ya. Sama kayak ngupload file ini kan, susah tapi akhirnya berhasil juga. Menyebalkan memang, tapi ini yang namanya belajar. Kalau nggak kotor nggak belajar kan. BTW ini tadi saya nanya sama Tonari di whiteboard, ngomong, saya tulis di chatting. Ini sudah saya tulis di semua berbagai macam metode, sepertinya tidak ada jawaban. Oh sudah ya? Oh ini udah. Maaf saya nggak baca. Tonari, terima kasih. Oke sip. Sudah ya? Iya mbak, sorry tadi nggak kelihatan. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke agreement. Jadi sebenarnya agreement ini saya bahas belakang-belakang karena tadi saya bilang sebenarnya kalau udah ngomongin agreement berarti Anda harusnya sudah ahli sama semua materi yang lain. Karena apa? Agreement itu kan mungkin ada yang pernah dengar ya, persetujuan. Jadi lebih kepada Anda ngecek agreement itu bukan satu jenis tenses atau satu jenis pemakaian yang harus Anda ketahui. Agreement itu justru suatu materi tentang bagaimana Anda harus mengetahui apa yang Anda tulis atau sebuah kalimat atau sebuah bacaan atau sebuah bentuk pemakaian dalam bahasa Inggris itu sudah benar atau enggak. Nanti ada agreement tingkat lanjut, tapi yang sekarang yang dikenalkan adalah agreement tingkat dasarnya dulu. Gitu ya. Lihat. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris yang tadi saya bilang itu kan, ceritanya kebetulan kamu beda tense sedikit aja, maksudnya berarti sudah beda. Kamu beda pakai kata kerja have sama had. Itu berarti yang mau sampaikan itu sudah beda. Gitu. Kalau misalnya ada yang nemu, oh ini kayaknya memang nggak beda. Bisa jadi, misalkan kayak yang tadi, kamu kadang-kadang sedikit susah ya membedakan antara kapan kamu pakai will, kapan kamu pakai to be going to. Tapi yang tadi saya bilang, kalau untuk hal yang seperti itu, sebenarnya sudah ada general rule-nya. Dari mana? Berdasarkan general usage gitu kan. Maksudnya secara umum dipakainya kayak gimana. Kalau misalkan tadi, will itu kan mengandung rasa kepastian yang lebih sedikit ketimbang to be going to. Kayak gitu. Kalau misalnya memang kamu sesuatu itu kamu dasarkan pada sesuatu yang kamu ketahui sekarang gitu kan. Terus kamu bilang akan terjadi di masa depan. Itu lebih condong pakailah to be going to. Dan pemakaian-pemakaian lainnya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau dalam Inggris itu kan intinya yang itu tadi saya bilang ya. Jadi dia mensyaratkan bahwa uh, dalam sebuah kalimat itu nggak cuma tense-nya yang harus setuju dengan apa yang mau kamu maksudkan gitu kan. Jadi nanti di dalam agreement yang ada di sini tuh kamu belajar yang namanya subject verb agreement nanti. Yang paling pertama itu namanya subject verb agreement. Jadi apa maksudnya? Ya berarti antara subjek dengan verb yang dipakai harus sepakat gitu ya, harus sama. Misalkan ini yang kamu lihat lihat sekilas aja di sini. Ini kan ada I, you, we, they, drink. Kalau misalnya he, she atau it, ya berarti drinks.
kayak gini-gini namanya agreement. Jadi Anda harus ngecek ini sudah benar apa belum. Sudah kayak gitu doang. Makanya kalau misalnya kemarin kan saya bilang kalau misalnya Anda sudah tahu semua jenis tense-nya, ya otomatis ini sebenarnya juga tidak terlalu masalah. Jadi setelah Anda membuat kalimat itu ya, Anda diminta untuk mencek lagi, itu namanya agreement. Sudah benar apa belum yang kamu pakai. Karena tak jarang yang dipakai itu ketukar-tukar atau salah-salah. Itu sudah yang wajar lah. Kayak gitu. Itu ya. Ini yang tadi saya bilang. Jadi yang pertama namanya adalah subject verb agreement. Sudah sepakat belum antara subjek yang dipakai dengan verbnya? Kalau subjek itu kan sudah tahu semua ya, pasti terdiri dari kata. Kalau ngecek kan tugasnya Mister Nick. Loh, ya apa sih? Berarti nanti kalau suatu ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, cari saya untuk periksa grammarnya gitu ya. Oke, jadi ini tadi saya sempat bilang juga, ini kan basic ya, jadi masih dasar. Anda harus tahu kapan pakai singular verb, kapan pakai plural verb, gitu ya. Kalau singular verb ya berarti kata kerjanya harus ditambah s, kayak gitu-gitu. Terus kalau pakai to be, ya lihatlah. To be-nya itu subjeknya apa. Ya kan? Itu basic subject verb agreement. Ya kan? Subject verb agreement yang sedikit lebih di atasnya adalah yang memakai expressions of quantity. Jadi coba lihat di sini itu ada 1/3. Kelihatan nggak? 1/3 itu apa ya? Ada yang tahu? Yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ya, ship. Ya, sayang sekali. Roni, kenapa kamu jawab dulu baru angkat tangan? Coba, Fanny. Kalau menurut Fanny apa? Setujukah atau ada yang lain? Tidak setuju ternyata. Tapi yang lebih tepat adalah yang punya Mas Roni ya. Jadi 1/3 itu sepertiga. Jadi maksudnya ya di sini tuh sepertiga artikel ini itu dipakai untuk menjelaskan analisis statistik. Begitu. Yang samping kanan ini juga sama-sama 1/3. Ya kan? Sepertiga dari murid-murid. Tapi kalau misalnya kamu lihat di sini dia pakai is. Di sini kok pakai have ya? Harusnya kalau singular kan berarti pakainya has. Di sini kan juga dikategorikannya, loh ini ternyata ini singular, ini plural ya. Jadi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa mau ngerti nggak? Kira-kira kalau dari contoh yang di kalimat itu, maksudnya kayak gimana bedanya? Halo? Subjeknya kenapa? Fanny, um, singular IT apa sih maksudnya? Oh, heeh. Ya, jadi ini kan ceritanya sama-sama 1/3, tapi noun-nya yang dipakai nggak sama. Jadi satunya 1/3 of this article, satunya 1/3 of the students. Karena kalau misalnya kamu bilang 1/3 of this article, itu maksudnya sepertiga dari satu gitu ya. Itu dianggap satu. Tapi kalau sepertiga dari banyak, kan masih tetap banyak. Sama kayak yang ini. Some of the information seems relevant to the study. Gitu kan. Ini kan satu dari sesuatu yang nggak bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa
dipecah-pecah gitu kan. Makanya dianggapnya masih satu. Kalau beberapa dari researchers lah kan berarti kan beberapa orang, lebih dari satu. Jadinya dia pakai plural. Maka untuk subject verb agreement Anda juga harus melihat jenis ekspresi kuantitas apa yang Anda pakai untuk menjelaskan subjek. Meskipun juga sama nantinya toh Anda juga harus memperhatikan jumlah atau kuantitas dari subjeknya itu sendiri untuk bisa membedakan apapun ekspresi kuantitas yang dipakai. Adapun beberapa dari ekspresi kuantitas sudah punya predikat gitu ya, yang melekat kepadanya bahwa dia harus dipakai dengan jenis tertentu. Misalnya one of. Kalau one of dia pasti singular. Each one, everyone juga seperti itu. Dia pasti singular. Mau objek, iya benar. Mau objek preposisinya, ini kan objek preposisi ya, objek dari preposisi of gitu ya maksudnya. Mau objek yang mengikuti dia itu singular ataupun plural, kalau one of ya pasti singular. Itu ya. Yang lainnya adalah ekspresi quantity none. None itu kan sebenarnya kan nggak ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bilang none of the student is working, itu kesannya lebih formal atau lebih resmi ketimbang kamu bilang none of the students are working. Gitu ya. Salah nggak juga, nggak ada yang salah di sini. Cuman beda level formality-nya aja. Nah yang terakhir, ternyata kalau misalnya kamu beda kata sandang juga bisa mempengaruhi beda subject verb agreement yang dipakai. Beda kuantitasnya jadinya. Kalau kamu bilang the number of workers sama a number of workers, artinya jadi beda. Kenapa? Kalau misalnya kamu ngomong the number of workers itu berarti maksudnya apa? Jumlahnya gitu ya. Kalau kamu ngomong a number of workers, berarti artinya apa? Sejumlah. Kalau kamu ngomong jumlahnya, maksudnya kamu ngomong kesatuan jumlahnya itu loh. Jumlahnya berapa? Gitu ya. Kesatuan jumlahnya adalah satu, gitu kan. Itu sejumlah berapa? 100. Kalau kamu ngomong, oh ada sejumlah pekerja, nanti kan kamu maksudnya pekerjanya ada banyak yang terlambat pagi ini. Maka jadinya dianggap plural. Itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Nah, setelah expression of quantity, yang berikutnya itu namanya subject verb agreement dengan there dan be. Jadi sebenarnya masih mirip sih. Masih tetap subject verb agreement, cuman sekarang tambahan ekspresinya adalah there. There itu kan artinya ada gitu ya. Lah dalam pemakaian there, Anda juga harus hati-hati untuk jenis to be. Kalau there itu kan biasanya dia pasti akan dipakai dengan to be. Gitu ya. Masih ingat kan penjelasan kenapa harus pakai to be? Karena dia lebih menyatakan situasi bla 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 dan seterusnya itu. Maka waktu Anda pakai there, to be-nya apa juga harus hati-hati. Lihatlah apa yang dinyatakan dengan there-nya itu. Kalau Anda menyatakan sesuatu yang plural, ya pakailah to be yang plural juga. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah bentuk-bentuk yang wajar. Artinya apa? Ada bentuk yang tidak wajar. Yang ini. Jadi ceritanya, kalau untuk apa ini namanya, si subject verb agreement itu kadang-kadang ada ekspresi-ekspresi yang nggak pas gitu ya, nggak benar-benar sesuai dengan aturan yang tadi dibilang di atas. Misalnya, yang pertama itu adalah kata-kata yang ini sebenarnya kalian juga sudah kenal karena sudah belajar kata benda kan. Jadi pasti tahu bahwa ada beberapa kata benda yang by default itu sudah dianggap sudah dalam bentuk plural. Kayak news, kayak gini-gini. The United States. Sebenarnya kan dia tuh dibentuk plural karena menyatakan banyak kan. Tapi kalau dalam posisinya dia dalam kalimat, dia masih tetap dianggap satu negara. Tergantung konteks juga ya. Kalau misalnya Anda mau ngomongin mau memakai dia sebagai banyak juga bisa sebenarnya. Ya kan, masih ingat nggak ada yang bentuk yang bisa Anda lihat Anda mau menyatakan itu kan namanya apa? Ada yang ingat nggak? Kolektif. Ya, coba. Jadi ada tipe berikutnya, tipe lain dari kata benda yang dianggap jamak itu adalah kolektif. Kalau kolektif itu Anda harus lihat yang mau Anda pakai itu kesatuannya atau per partnya, bagian-bagiannya, members of the collective. Gitu ya. Tapi kalau ini adalah contoh-contoh yang pasti bentuknya itu plural, tapi artinya singular.
kayak lesson. Ini kan juga gitu. Mathematics ya selalu mathematics pakai S. Kalau kamu bilang physics juga selalu pakai S. Economics juga selalu pakai S karena dia adalah study, uh, subject gitu ya. Ini pasti dalam bentuk plural. Meskipun sebenarnya posisinya dalam satu kalimat itu adalah satu mata pelajaran gitu ya. Karena satu mata pelajaran, maka to be yang dipakai adalah is. Gitu. Ini yang tadi saya bilang kolektif ya. Those people are from Afghanistan. The police have solved the problem. Lain kalau misalnya kamu bilang the police officer, itu kan berarti kan polisnya jadi non modifier. Masih ingat nggak non modifier? Kata benda yang menerangkan kata benda lainnya. Dia mempunyai posisi yang mirip seperti adjektif. Gitu. Kalau seperti itu, maka kata benda yang sesungguhnya adalah officer. Polisnya adalah noun modifier. Dalam kasus seperti itu, artinya jadinya adalah the police officer has solved the problem. Tapi kalau the police, the people, ini berarti arti mereka adalah jamak. Yang mana Anda harus pakainya juga sebagai jamak. Oke? Yang berikutnya adalah ekspresi measures. Waktu, ya kan, harga, jarak, gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya Anda lihat ini kan, ini saya sudah pernah jelasin juga kayaknya. Ekspresinya kan kayaknya 10 hours. Oh, berarti jamak dong ya. Apakah pakai are? Tergantung juga sih. Kalau misalnya di sini kan Anda ingin menyatakan bahwa 10 jam itu tidak lama. Berarti 10 jam as a whole itu tidak lama. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda mau bilang there are 10 hours of work that you need to do if you take this course. Kamu menyatakan bahwa ada 10 jam yang harus dikerjakan. Anda menekankan bahwa jumlahnya adalah 10, lebih dari 1. Kalau kayak gitu, berarti Anda harus pakai dia dalam bentuk plural. Tapi kalau Anda mau ngomong sebagai satu kesatuan 10 hours itu panjang, ya berarti dia dianggap singular. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya itu sama. Jadi ini kayak saya juga udah pernah ngomong juga. Masih ingat nggak Indonesian, Indonesian, French, French. Ini kan bisa menyatakan dua hal. Satu dia bisa menyatakan bahasa, satu dia menyatakan orang. Kalau kamu mau bilang bahasanya berarti kan cuma satu. Kalau kamu bilang orang itu kan berarti maksudnya orang-orang dari Indonesia atau orang-orang dari Prancis. Itu kenapa? Artinya kalau orang-orang dia plural. Kalau bahasa dia cuma satu. Sudah seperti itu. Ini adalah irregularities yang Anda sudah harus benar-benar kenal. Cukup jelaskah? Oke? Sudah ya? Karena setelah ini ya untuk agreement yang berikutnya itu sudah masuk agreement yang sedikit lebih lanjut lagi karena ini sekaligus Anda dikenalkan dengan bentuk lain begitu ya, bentuk kalimat yang lain. Oke, jadi agreement yang berikutnya itu namanya pronoun agreement. Tapi sebenarnya juga ya mirip-mirip kayak yang tadi gitu kan. Karena pronoun kan mau nggak mau juga mewakili sesuatu. Oke. Nah, jadi ini yang bisa Anda lihat di sini. Agreement with nouns ya kan. Sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya kan Anda sebenarnya melihat agreement dia terhadap kata benda yang dipakai. Ya toh? Maksudnya ada hubungannya sama yang tadi. Singular noun, singular pronoun gitu kan. Plural noun, plural nouns. Ya. Ini salah tulis, plural noun, plural pronoun. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah menentukan, untuk bisa sepakat dengan subjek tunggal, saya harus pakai verb tunggal. Mirip seperti ini, kalau misalnya Anda mau menyatakan subjek yang tunggal, berarti nanti Anda bikin pronounnya juga harus pronoun yang tunggal. Dah, gitu. Kalau personal pronouns yang ada di sini kan sebenarnya semuanya sudah pernah lihat dong ya. Ya, bentuk-bentuk yang kemarin she dan lain-lain, he, she, it, I, you, we, they was yang which was discussed like a couple of sessions ago. Now the next one
is something a little different. Although I'm pretty sure you've actually seen this also. These are called personal pronouns, personal indefinite pronouns. Sudah pernah dibahas juga sih sebenarnya. Cuman mungkin kayaknya ada yang masih bingung-bingung gitu. He. Masih ingat nggak? Perlu saya jelaskan kembali artinya atau saya langsung jelaskan bagaimana memberikan pemakaian untuk kata-kata ganti yang indefinite ini? Sip, gitu ya. Nah, pronoun-pronoun untuk hal-hal yang nggak tentu ini, kalau misalnya kamu bentuk dalam kata-kata yang formal, ingat nggak mirip yang tadi kan? Jadi kalau formal, lebih formal tuh Anda bilang dinyatakan dalam bentuk yang singular. Kalau kamu bentuk dalam bentuk yang plural, itu kesannya lebih informal atau lebih tidak resmi. Sudah, seperti itu aja. Nah, ini collective nouns yang tadi saya sempat bilang kan. Jadi kayak couple, family, public, class, crowd. Itu kan sebenarnya kata benda yang menyatakan suatu kesatuan dari banyak hal. Gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu pakai dia, itu sebenarnya bisa jadi dia singular, bisa jadi dia plural, tergantung kamu mau makainya kayak gimana. Kalau kamu mau pakai dia itu untuk menyatakan satu grupnya secara keseluruhan, maka pakailah dia dalam bentuk singular. Kalau misalnya sebaliknya, kamu mau nge-refer atau mau menekankan pada members gitu ya, atau bagian-bagian dari satu kolektif, satu kesatuan itu sebagai individual, pakailah dia sebagai kata-kata plural. Contohnya di sini ada my family means a lot to me and my family mean a lot to me. Kalimatnya sama kan, tapi kenapa bisa jadi means, bisa jadi mean? Karena kalau means itu berarti kamu ngomongin my family as a whole. Pokoknya satu ya keluargaku itu penting gitu ya. Berarti banyak berarti untukku. Tapi kalau kamu ngomong my family mean a lot to me, kamu mau ngomong menekankan bahwa masing-masing anggotanya itu loh. Gitu. All of the class is or are here. Nah, ini kan juga makin maksudnya tidak tidak terlalu tergantung mana yang Anda mau pakai. Tidak terlalu ada aturan yang strict gitu ya. Tergantung Anda mau pakainya kayak gimana. Nah, yang mungkin agak terdikit terkesan beda buat kalian adalah yang ini. Tapi ini ya lihat ya. Kalau misalnya kamu ngomong kayak couple, ini kita dulu kayaknya punya contoh yang cukup jelas. Oke, soal lah, soal. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang bisa jawab langsung. Gimana cara mindah ini ya? Fanny. Has apa? Has apa? Hmm, present perfect boy. Jadi maksudnya saya mau bilang si
Jadi si pasangan itu barusan beli rumah. Bilangnya gimana? Kalau yang dibilang Titin tuh berarti dia punya rumah, dia punya rumah barunya udah lewat. Kalau yang bilang Fanny itu ya in general kamu cuma mau bilang bahwa mereka punya rumah baru, tapi nggak menyatakan bahwa mereka barusan beli rumah baru. Sari. Yep. Okay, the couple has bought a new house gitu ya. Brand kamu belum angkat tangan, Brand. A couple, they take some money before they got married. Ini pakai pas. Kelihatan kan sebenarnya ada before they got married. How? Ayo. The couple Loh kok itu lagi? Ada yang bisa? Coba bawahnya kayak gimana? Itu diisinya lebih pas pakai apa? Saudara-saudari yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Ayo mas-masnya ini mungkin nggak pingin angkat tangan tak mas? Jarang banget kayaknya saya nemu mas-masnya angkat tangan. Ayo, jangan ketawa doang. Mas, nah, siapa jadi ini ada 3. Ya elah. Coba lihat mbak-mbaknya ini. Salah juga nggak digigit kan, nggak diapa-apain juga. Nggak apa-apa. Kemungkinan paling parah Anda salah adalah kena omel saya. Juga nggak kalong. Maksudnya nggak kurang apa-apa gitu. Cuman kena omel aja. Kena omel itu kan maksudnya membantu untuk mengingatkan. Begitu aja kan. Tenang saja. Nggak. Salah nggak diomelin kok. Coba, mari yang mau menjawab silahkan angkat tangan dulu. Tuh sudah ditantangin sama mbak-mbaknya. Gawat ya 3 cowok dikeroyok segini banyaknya ini. Mari silahkan mas. Coba itu the couple titik-titik able to save some money. Ini lebih gampang karena cuma tinggal diisi kata itu doang. Sudah ada able to-nya ya, nggak perlu mikir kata kerja lagi. Cuma tinggal kata kerja bantunya saja. Pertanyaan tambahan, ada yang tahu pertanyaan? Oh, si. Brenda. Ayo mas. Coba jawab. Brand, kalau misalnya kamu bilang the couple have able to save some money itu kan kurang pas gimana gitu ya. Soalnya have itu kan membantu present perfect sebenarnya. Kalau misalnya kamu mau pakai have sama able to itu juga kurang tepat karena have itu kan kata kerja bantu. Kata kerja benerannya belum ada. Maksudnya masih lompong gitu ya. Tense itu tuh masih kurang lengkap. Ya, oke, sip. Silakan Fikri. Oh ya, the couple has a new house. Oke, iya, itu sudah lewat, Mas. Jadi kita sekarang lagi ngomongin yang bawah. Tuh kan. Ini sekarang ngomongin, oh tadi tuh kenapa pakai has ya? Kok pakai has? Nggak pakai have. Couple kan pasangan toh. Terus kenapa pakai has? Karena kita lagi ngomongin, jadi mereka berdua sebagai satu pasangan itu beli rumah gitu kan. Bukan masing-masing beli rumah sendiri-sendiri kan enggak. Iya toh. Makanya kita pakainya has. Has itu kan untuk it,
he atau she gitu ya. Maksudnya menyatakan suatu menyatakan bahwa si subjeknya itu tunggal gitu kan. Kenapa? Karena mereka berdua bareng-bareng sebagai satu kesatuan beli rumah. Makanya the couple has built a new house. Tapi coba sekarang lihat yang bawah. Oke, clue. Yang bawah itu bisa pakai past simple, mau pakai past perfect juga boleh. Eh, Ron, ceritanya kalau misalnya before they get married itu masa sekarang, masa lalu atau masa depan? Before they get married ya. Kan tadi bilangnya before they get married tuh. Berarti masa apa, Ron? Before they get married itu menyatakan bahwa dia itu termasuk tense apa? Past, future, perfect, perfect. Past, future, present. What? Before they got married. Halo? Got itu verb berapa ya? Got ini, got, got. Ini verb berapa ya? Eh, bisa juga sih, verb 3 juga bisa. Got itu juga verb 3. Tapi kalau verb 3 itu biasanya dia akan dipakai dengan have has. Atau kalau misalnya mau bentuk pasif nanti ya, pasti ada to be-nya. Ya, jadi yang lebih tepat adalah bentuk kedua. Lah kalau pakai verb to, berarti dia itu termasuk tense apa ya? Ada verb to, berarti tense past gitu kan? Ya, sudah tidak ada yang berminat dapat nilai lagi sepertinya. Tidak ada yang mau angkat tangan. Belum tentu continuous sih. Kalau continuous berarti nanti kamu pasti menemukan ada ing-ingnya gitu. Ya, ini kenapa angkat tangan sekarang? Kasep do. Sudah, untuk yang berikutnya. Nah, jadi kamu bisa lihat dari kalimat ini kan, before they got married. Berarti tanpa perlu saya tulis di sini jenis tense-nya apa, Anda bisa menebak bahwa ini adalah suatu kalimat yang masa lalu. Masuk akal kan? Karena kalimat pertama bilang mereka baru saja beli rumah baru. Berarti mereka shengjian apa sih namanya savingnya itu kan sudah lewat ya toh. Sudah nyimpen duitnya berarti kan udah kemarin-kemarin. Karena kemarin sudah berhasil menabung, maka sekarang bisa beli rumah baru gitu ya. Sudah. Berarti Mas Roni, kamu harus pakai kalimat yang juga past tense, gitu kan? Karena di sini keterangan waktunya adalah sebelum mereka menikah, berarti kan di masa lalu. Yang kamu tadi pakai adalah future tense, will be able, gitu tuh. Kalau misalnya kamu bilang the couple will be able to save some money after they buy a new house, itu juga bisa. Jadi kan sebelumnya mereka nabung, terus beli rumah nih. Kamu mau bilang bahwa setelah mereka beli rumah juga masih bisa nabung. Boleh pakai yang tadi. Tapi kalau yang di sini, yang diminta dari kalimatnya adalah dia menyatakan bahwa mereka bisa beli rumah baru itu karena sebelum mereka nikah, ya kan, mereka bisa nabung, bisa save money. Berarti kalau kayak gitu, mau diisinya pakai apa? Angkat tangan, tolong saudara-saudara. Hah, ya sudah tidak ada yang mau angkat tangan. Ya sudah dijawab sama Mbak Nani. Peraturan terbaru, karena sudah ada yang menjawab jadi sudah. Ya deh, ya deh, ya deh, ya deh, ya deh, ya deh, ya deh. Tadi Dian sama Nani kan ngasih jawaban terus baru angkat tangan. Ya wis tak kasih nilai wis. Loh, kan? The couple. Aduh, Mas itu yang meritnya nggak usah diubah. Yang diminta tuh yang titik-titik ini loh. Loh, gitu. Jadi ini either kamu bilang had been, alah, alah.
Ini mau kamu isi pakai had been juga bisa. Tapi kalau pakai had been kan jadinya nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan itu jadinya tunggal apa? Tunggal atau plural. Kalau misalnya pakai bentuk past tense aja. Nggak apa-apa mas, namanya juga belajar. Ingat iklan Rinso. Wow, luar biasa. Teman-temannya udah ngasih semangat tuh. Kalau pakai past simple jadinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan dulu dong. Kayaknya banyak tokoh-tokoh sukses di dunia ini yang bakal tidak sepakat dengan Anda, Mas Fikri. Penny, silakan. Sebentar, kita kasih kesempatan buat Penny dulu ya, Mbak Nani. Penny, satu, dua, tiga. Mana sih? Oh halah, sudah ada. Head B, salah Mbak. Keliru Mbak. Head B kayak apa? Simple, present simple. Nani? Had been ini past perfect, tahu dari mana? Hadnya itu bentuk past, ya kan? Terus ada been yang merupakan verb 3 dari be. Oh, berarti ini present, salah. Past participle sama verb 3. Past perfect, kayak gitu. Nah, kalau past, ya sepertinya waktu kita sudah semakin sedikit, jadi saya jawab aja. Nih. Jadi sepadanannya untuk had been able kan tadi past perfect. Kalau kamu pakai past simple ya jadinya be-nya dibentuk dalam bentuk past simple. Apa? Were. Lah kenapa kok pakai were nggak pakai was? Kita kembali ke pembahasan subject verb agreement. Jadi kalau di sini maksudnya kan saya mau menekankan bahwa mereka itu masing-masing bisa nyimpen duit. Yang cowok dan yang cewek masing-masing bisa nyimpen duit, bisa nabung. Makanya mereka bisa beli rumah baru sekarang. Tapi waktu saya bilang mereka nabung, itu maksudnya mereka sendiri-sendiri bisa nabung. Saya mau menekankan itu. Makanya saya bilang were able to. Were kan jamak toh yo. Tapi has itu adalah tunggal. Karena waktu saya ngomong has, itu saya bilang mereka sebagai satu pasangan bisa beli rumah baru. Bukan masing-masing beli rumah. Gitu. Itu ya, itu untuk agreement personal pronoun yang terkait dengan collective nouns. Berikutnya adalah yang namanya reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini bentuk yang cukup lucu. Mungkin Anda juga sudah pernah lihat juga karena menyatakan diri sendiri gitu ya. Sudah pernah belum? Kayaknya sudah deh. Tapi kalau kamu pakai reflexive pronoun artinya kamu mengacu pada subjek yang kamu sebutkan sebelumnya dalam kalimat itu. Misalnya, I myself open the door. Ini kan bentuk pattern untuk menekankan bahwa saya sendiri yang membuka. Ya kan? Bukan asisten saya. Kalau bentuk yang lainnya, misalkan yang ini, I look at myself. Itu berarti maksudnya saya memberikan suatu pekerjaan pada diri saya sendiri. Gitu kan? Saya melihat diri saya sendiri. Itu ya. Jadi ada satu, dua pattern general. Yang ketiga ini mirip sama yang kedua. Jadi I open the door myself. Maksudnya saya membuka pintu, saya sendiri yang membuka pintu. Yang terakhir ini sedikit berbeda karena ada by-nya, ada preposition by. By myself itu maksudnya adalah alone. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang she lives by herself juga bisa, itu artinya alone. Mungkin ada yang pernah dengar lagu All by myself itu. Maksudnya by myself-nya itu adalah sendiri. Begitu ya. Merdu padahal saya nyanyinya ngawur. Terima kasih. Lanjut. Oh, terima kasih. Lanjut. Berikutnya adalah oh iya, jangan lupa ya. Kalau misalnya tadi itu refleksif berarti sesuai dengan bentuknya. Kalau misalnya kamu ngomongin bentuk tunggal atau I, you tunggal, he, she, it, ya berarti refleksif pronounnya juga dianggap tunggal. I live, ya kan? Bukan I lives. Tapi kalau she, yang tadi saya bilang, berarti kamu akan bilang she lives by herself. Ada S-nya.
gitu ya. Berikutnya adalah one and you. Kalau one and you ini sebenarnya juga pronoun gitu kan. Tapi ceritanya kalau one and you ini sedikit berbeda karena dia indefinite dan biasanya sering ketukar. Gitu ya. Kasusnya kan kayak gitu-gitu. Biasanya dibahas tuh kalau nggak sering ketukar ya berarti pembahasannya agak susah gitu. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu mau ngomong dalam satu part of speech atau let's say kamu lagi nulis sesuatu gitu ya in a passage of writing, kamu mencoba untuk mengadres kepada siapa kamu ngomong gitu ya. Itu kamu bisa bilang one atau you. Tapi one itu adalah bentuk yang lebih formal. Ini jadi kita ngomongin one-nya dipakai untuk mengadres orang kedua gitu ya. Jadi atau misalnya kamu ngomong pada pembaca ya, kayak gitu. Itu kamu bisa pakai one. Misal kamu lagi nulis sesuatu terus kamu mau ngomong pada pembacanya. Pembacanya kan yang kamu ajak ngomong toh. Maka kamu bisa pakai you atau one. One juga bisa dipakai untuk yang lain ya. Misalnya I don't want that book, I want the other one. Itu juga bisa one. Jadi jangan bingung. One tuh gak cuman ini doang, ada one yang lain. Gitu ya. Tapi ini kita lagi ngomongin one untuk menyatakan misalkan ada itu tadi. Ada suatu Anda sedang menulis sesuatu lalu Anda mau ngajak ngomong orang yang bakal membaca tulisan Anda. Itu bisa diadres dengan one atau you. Nah, karena pada saat Anda mengadres pembaca atau siapapun itulah, itu Anda tidak terlalu tahu kan siapa yang nanti bakal membaca, maka kita bisa bilang kata gantinya di sini adalah sifatnya indefinite. Begitu. Seperti yang tadi saya bilang, one itu sifatnya jauh lebih formal daripada you. Ya kan? Coba lihat kalimat ketiga. One uses the pronoun one as an impersonal pronoun that stands for the average person or the sort of person one happens to be concerned with. Kalau misalnya one-nya ini saya ganti dengan you, bisa aja. You use the pronoun one as an impersonal pronoun that stands for the average person or the sort of person you happen to be concerned with. Ya kan? Berarti kan karena saya pakai you, uses dan happens-nya berubah menjadi use dan happen. Oke. Jadi kalau misalnya pakai you lebih apa ya lebih casual gitulah ya. Dan sebaiknya lebih sering dipakai karena kalau one itu lebih berasa tua gitu ya. Maksudnya benar-benar cara yang sedikit klasik untuk mengadres yang kamu ajak ngomong. Kayak gitu. Tadi saya sudah bahas ya, kalau one berarti kamu pakai bentuk singular. Kalau you ya berarti kamu pakai bentuk untuk you. Gitu ya. Yang terakhirnya adalah kalau misalnya kamu mau meng-replace one. Ya, dalam satu kalimat itu Anda bisa menggunakan kata ganti personal his atau her. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu ngomongin one itu kan benar-benar belum tentu ya. Kalau you kan misalnya benar-benar kamu spesifik ngomong kamu gitu. Kalau one itu kan misalnya seseorang gitu. Seseorang tapi artinya generik. Jadi maksudnya ya setiap orang katanya kayak gitu. Intinya kan kamu nge-refernya kayak gitu. Maka digantinya nanti adalah dengan his or her kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau bilang one should take care of his own health, itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya ya untuk lebih tidak mendiskriminasikan gitu ya, kadang dia orang-orang suka bilang his or her own health kayak gitu. Oke? Yang terakhir adalah satu lagi kata ganti ya, namanya other. Pernah dengar nggak? Jadi other ini kan banyak banget ya. Ada each other, ada another, ada the other, ada others gitu ya. Artinya juga beda-beda. Jadi yang pertama, coba lihat. The students in the philosophy class come from different provinces. One of them is from Bengkulu. Another student is from East Java. Another is from East Kalimantan.
others or other students are from North Sulawesi. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ada satu lagi yang lain, kamu pakai another. Tapi kalau kamu ngomong yang lain dan yang lain ada banyak, pakailah others atau other apa kata bendanya. Itu ya. Lah kalau misalnya dari satu grup, ya kan? Dari satu grup, kamu mau mengadres sisanya yang lain. Misalkan, I have 3 car toys. 2 are red, the other is green. Berarti kan cuma tinggal satu sisanya itu doang kan? Kamu mengadres ke yang sisanya ini bisa pakai the other. Kalau ternyata sisanya itu yang jumlahnya jamak, ya jadinya pakai the others. Atau kamu mau bilang the other, kata bendanya apa juga boleh. Penggunaan lain dari other adalah untuk menyatakan saling gitu ya. Ini ada we visit each other atau one another every month. Artinya sama. Saling. Every other, bentuk pemakaian yang berikutnya adalah menyatakan dijarai satu-satu. Maksudnya every other line itu satu nulis, terus satu kosong satu nulis, satu kosong satu nulis. Every other week itu berarti maksudnya minggu ke satu kamu datang, minggu kedua kamu gak datang, minggu ketiga kamu datang, gitu. Itu every other. Another itu juga bisa dipakai untuk menyatakan satu lagi. Oke, jadi I need another one. Ini bisa, kalau misalnya kamu cuma bilang I need another one, $100-nya ditutup ya. Artinya kan kamu bilang bahwa, oh saya butuh satu lagi yang lain gitu kan. Makanya ya pokoknya saya butuh yang lain gitu kan, bukan satu lagi, salah. Satu laginya belum keluar. Kalau misalnya cuma I need another one, kan kamu bilang, oh saya butuh yang lain. Misalnya yang ini nggak bagus, saya butuh yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bilang I need another $100, itu artinya kamu bilang, oh saya butuh satu. Saya butuh $100 lagi gitu. We drove another 3 kilometers. Kita tetap mengemudi 3 kilometer lagi gitu. Itu other. Sudah? Udah jelas? Habis apa ya? Oh iya, sudah setengah 12. Baik, saya tawarkan, ini sebenarnya ada satu lagi, sisa dari bab agreement. Ini adalah agreement yang paling terakhir, yang ya cukup ribet sebenarnya. Kalau misalnya mau diterusin, kita masih punya 5 slide. Salah, 6. Kalau tidak, dilanjutkan minggu depan juga bisa. Saya tawarkan untuk teman-teman. Saya tahu Anda juga butuh istirahat. Kalau misalnya mau dilanjutkan, juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang tidak, ada yang kurang berkenan, mendingan lanjut minggu depan aja. Saya takutnya daripada saya ngomong terus gak konsen, percuma. Oke, lebih baik begitu ya. Jadi tolong nanti, ini kan slide-nya akan saya upload semuanya. 明天要上班好。那我们现在下课后。Jadi nanti slide-nya akan saya upload. Tolong bagian terakhir dari modul agreement ini dibaca dulu. Jadi minggu depan saya bisa langsung menjelaskan dengan cepat aja. Dan minggu depan kita juga akan masuk ke yang tadi, degrees of comparison. Oke? Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Good night. Have a nice rest. Saya lupa. Oh iya, nanti deh. Nanti saya absen pelan-pelan deh ya. Baiklah, sudah cukup. Selamat malam.